Halo, malam ini kita mau ngobrol lagi tentang how to unstuck di kondisi yang kayak gini nanti bareng sama Mbak Sita Dewi. Sudah join belum ya Mbak Sita Dewinya? Kalau mau kita nanti ngobrolnya santai. eh Nanti kalau ada yang mau nanya boleh silakan drop di komen boxnya kalau mau tanya gitu. Kita lagi menunggu Mbak Sitanya. Pas nih jam 7 nih. Hai, thank you udah join. Bentar, kita tunggu. Belum join, bentar. Hai, kalau mau tanya boleh loh Dem nanti. Ini Mbak Sitaya udah join. Oke, bentar. Tunggu. Ah, kita nunggu Mbak Sitanya. Lah, wah, Halo. janjian jadi Ah. janjian jadinya kan hitam coklat. Heeh. Ya, buat yang belum kenal, Mbak Sita adalah salah satu senior senior pembuka jalan tarot di Surabaya dulu gitu kan. Sekarang sudah hijrah ke Jakarta. Sudah mempelajari lebih banyak lagi ilmunya di Jakarta, macam-macam bisa dilihat di bio-nya gitu. Halo. Ya, Yemion menyapa. Dia sudah unstuck. Heeh. Gercep Kita ya, malam ini gercep. kan mau bahas tentang unstuck ya, Bun. Mhm. Apa namanya? Oh, ada juga Miss Vanessa Tarot. Oh, halo. Yang join yang ini Halo. ya. Awas ya, Bun. Ini kayak reunian ini. Halo. Iya, kayak reuni yang join yang lama-lama. Oh, ada teman aku juga ini. Country Ya. manajernya Asia Work. Halo Nui. Hmm, iya, banyak nih. Oh, itu. Halo, Bu Sita. Halo, Vanessa Tarot. Reuni mana yang nanyain? Oke, kita kan mau ngobrol ini ya Bun, maksudnya dengan Mhm. masa yang sekarang kan biasanya orang tuh ngerasa kayak udah stuck banget, sudah kayak ngerasa mau ngapa-ngapain kayak serba apa ya, mungkin kan biasanya bebas ketemu orang sekarang dibatasin, biasanya bisa pergi-pergi sekarang terbatas, itu kan bikin orang ngerasa kayak jadi gimana gitu, Mhm. jadi Mhm. oh ini temennya Bunda banyak yang join, Iya Mbak nih, jadi Ada Mbak Sinta dari Solo. iya, jadi merasa kayak, aduh stuck ya hidup kok kayak gini-gini aja. Bahkan kemarin tuh ada yang nanya, karirnya gimana ya di masa kayak sekarang kayak gitu. Padahal kan ini di Oliver ini presenter saya bukan kayak itu. Saya ada yang banyak yang nanya kayak gitu. Ini lucu-lucu kok Bun yang nanya nanti kayaknya. Oke. Aha. Terus, terus, terus. Ya, aku mau nanya dulu gitu gimana sih kalau dari Bunda kalau ngelihat stuck tuh gimana sih sekarang gitu. Nanti kan kita ngobrol gini kok dari Bunda gimana? Oke. Gimana Eh sih? Stuck ya. Aku Hmm. sih sebenarnya dengan kondisi kayak sekarang ini, sorry aku sambil kipas-kipas, aku anaknya gampang panas gitu. Jadi kalau lihat situasi sekarang sih, aku mungkin harus mengaku dosa. Aku termasuk orang yang sangat uh, happy ketika gak kepergi. Maksudnya kayak kondisi kayak ini di rumah gitu. Aku mungkin harus ngaku dosa dan aku mohon maaf gitu ke teman-teman yang ngerasa frustasi atau ngerasa stuck ketika kondisi kayak sekarang karena aku termasuk orang yang enjoy di rumah, banyak hal yang dilakukan gitu. Namun aku nggak banyak banget klien yang memang reach out aku karena ngerasa stuck.
Stuck sendiri mungkin kalau boleh didefinisikan tuh kayak kita tuh kan ngerasanya ada sesuatu yang unfinished, bisa juga stuck itu rasanya kayak gantung, bisa juga stuck tuh kayak kayak kita tuh kayak kejebak di sesuatu yang tertutup, jadi kita nggak bisa jalan gitu. Eh, aku menggambarkan stuck itu juga bisa ada kita mau jalan keluar pintunya tapi pintunya lebih kecil, jadi kita stuck nggak bisa keluar. Jadi is a matter of ada penghalang yang menghalangi kita untuk melakukan sesuatu yang berbeda gitu ya. Dan kalau aku ngelihat stuck sih jadinya adalah tahu sendiri ya, segala sesuatu tuh aku selalu melihatnya sebagai pesan. Begitu juga stuck. Jadi rasanya stuck itu adalah pesan bahwa ada sesuatu yang nggak align, ada sesuatu yang nggak selaras dalam hidup kita. Dan ketidakselarasan itu bisa karena berbagai hal. Misalkan, pertama mungkin aja ketidakselarasan itu terjadi karena kita memaksakan sesuatu. Kayak misalnya, aku nyaris aja sebenarnya booking tiket gitu ya akhir tahun ini untuk pergi gitu. Tapi nyaris aja waktu itu, iya nggak ya, nggak dulu deh. Aku nggak bisa bayangin kalau aku udah terlanjur booking tiket tuh akhir tahun sementara kita nggak tahu nih kita bisa pergi apa enggak. Mungkin aku akan ngerasa stuck, ngerasa akan pengen pergi, pengen traveling, pengen senang-senang, terus tapi nggak bisa. Itu biasanya akan bikin stuck. Jadi karena kita pengen melakukan sesuatu tapi kita nggak bisa. Terus yang kedua bisa juga ngerasa stuck karena we blame ourselves. Kita nyalain diri kita sendiri gitu loh. Kamu sih nggak bisa gini. Anda kamu bisa gini. Mungkin nggak akan ada masalah ini gitu loh. Let's say kita kepengen tuh ada aku yang seneng di era seperti sekarang banyak banget teman-teman kita yang menemukan bakat baru dan itu bisa jadi bisnis. Barusan aja aku nge-like postingan teman aku, dia bikin apa namanya jengkol. Dia bikin masakan jengkol, tapi spesifik hanya cuman made by order. Dan temanku ini adalah dia jago meditasi, dia markom yang sangat keren gitu ya. Nggak kebayang sih dia akan bikin jengkol dan itu di bisnisin gitu. Dan itu kan artinya dia berhasil keluar dari stucknya gitu. Nah, tapi kan bisa aja ketika beberapa orang maju, kita compare diri kita, lah dia bisa, kenapa gue enggak gitu. Nah, and then we blame ourselves, dan itu yang menyebabkan stuck. Terus bisa juga stuck karena, sorry, silakan. Gimana kalau misalnya? Ya kalau misalnya kan ada orang satu maju gitu kan, ternyata dia ini diem aja, ternyata memang yang diperlukan dia diem itu gimana, kan nggak apa-apa ya Bun sebenarnya. Maksudnya kalau dia kan tadi kayak temannya Bunda jual jengkol, ternyata ada teman satunya lagi cuman aku ternyata cuman jadi pengamat aja, sebenarnya kan nggak apa-apa ya, maksudnya nggak salah juga ya kalau seandainya seperti itu, atau dia stuck juga dengan dia kayak gitu. Kan ada orang yang terlalu sibuk misalnya, terus dengan masa kayak gini jadi lebih diem, lebih santai, lebih bisa menikmati kayak gitu. Apa harus semua tuh bergerak, misalnya kayak tadi bikin makanan, bikin apa, atau ada yang boleh diem atau gimana Bu? Nah, very good question, very good question. Karena sebenarnya pertanyaanmu itu nanti adalah bagian dari how to unstuck. Oke. Jadi kamu mendahului, kita simpan dulu. Kamu mendahului. So, iya, tapi itu bagus banget pertanyaanmu. Balik lagi gitu ya. Jadi tadi yang pertama mungkin karena kita kita pengen mengontrol sesuatu, memaksakan kehendak, atau juga bisa juga karena kita blaming ourselves atau self judgment, kita kritis banget. Yang ketiga adalah apa tadi aku lupa jadinya. Oh, kita comparing orang lain gitu ya. Terus yang ketiga bisa aja juga karena kita nggak pedean orangnya gitu ya. Jadi kita jadi ngerasa stuck hidup kita, sementara setiap orang aku percaya memiliki fase jalannya masing-masing gitu. Dia umur segini udah ngapain, gue belum. Kok bisa dia, kok gue enggak gitu. Terus juga bisa stuck tuh karena kita sering mengalami kekecewaan demi kekecewaan, sehingga kayaknya kita tuh kayak kapok untuk mencoba. And then stuck rasanya. I don't know. Aku mau nyoba itu nanti gagal lagi. Aku mau nyoba itu aku gagal lagi. Udah deh, nggak tahu deh. Gitu. And then feel stuck.
Terus bisa juga ngerasa stuck karena boring. Pernah Iya, nggak sih? kayak Pernah nggak? kebanyakan Pernah yang nggak? gitu. Gue boring banget nih, aduh stuck gitu rasanya gitu. Ya itu Iya. kayak kurang lebih itu penyebab dari stuck. Jadi stuck itu adalah pembawa pesan bahwa ada yang kurang align, kurang selaras dalam hidup kita, dan kemungkinan ketidakselarasan itu disebabkan oleh beberapa hal yang aku sebutin tadi. How about you? Kalau kamu menurutmu gimana, Anin? Ya, kalau aku sih ya kayak kondisi kayak gini yang biasanya gampang ketemu orang atau gimana, Mm-mm. tiba-tiba ya harus dituntas, oke berangkat, pulang, udah nggak boleh mampir-mampir karena ada toddler juga, ada baby kan, jadi Mm-mm. ya kadang-kadang merasa kok gini ya, tapi ternyata ada blessing in disguise sih, ternyata lebih kayak menemukan diri sendiri, kayak oh iya ternyata bisa ya kayak gini, kayak bisa dibuat kayak gini gitu. Tapi Mm-mm. awal-awalnya emang boring jadi kayak stuck kayak aduh ngapain ya ngapain biasanya bisa gini biasanya bisa gitu gitu tapi akhirnya Mm-mm. ya udahlah harus dijalanin aja kayak gitu ya kesannya sih simple ya kayak klise dijalanin aja tapi ya dengan dijalanin tuh akhirnya bisa mikir oh iya bisa bisa bikin ini ya bisa bikin ini kayak gitu tapi emang ada momen yang stuck banget gitu mau ngapain gak bisa ngapa-ngapain kayak gitu sih awalnya tapi akhirnya Mm-mm. menemukan oh terus yang aku lihat juga Budi gini tuh kayak apa hubungan kita sama orang lain tuh juga ngefek gitu loh. Mungkin kalau dulu kan Mm-mm. gampang ketemu, gampang gampang ngobrolinnya gitu kan. Sekarang tuh kayak Mm-mm. susah. Jadi kadang-kadang suka ada miskom, suka ada beberapa yang cerita miskom mungkin sama pasangan, mungkin sama teman, sama saudara. Kayak sekarang tuh kayaknya banyak ya bun yang kayak gitu. Ya nggak sih? Menurut aku sih dengan era ini kayak ada beberapa yang mengalami stuck di komunikasi juga gitu. Iya, iya. Eh, Memang ada beberapa orang yang ketika komunikasi itu butuh presence langsung gitu kan, butuh butuh berdekatan, mungkin butuh lihat kan ada orang yang sangat ekspresif ketika ngomong tuh sampai tangannya segala macam gitu. Terus dia butuh ada presence, ada kedekatan gitu kan. Tapi ada juga yang justru nyaman ketika begini lewat video call, lewat Zoom. eh eh, itu ya kalau aku rasa, tapi tiap orang berbeda-beda gitu. Memang tidak menutup kemungkinan tidak bertemu secara fisik atau tidak bebas melakukan sesuatu seperti biasanya, dan kita nggak tahu itu seperti biasanya akan kapan kita rasain lagi gitu kan. Itu membuat kita merasa stuck because I don't know, karena rasanya jadinya uncertainty dan stuck hmm, gitu. kayak maksudnya kalau kayak gitu terus misalnya gimana komunikasinya Bun? Apa ya menyesuaikan lagi atau ya udah diterima yang sekarang atau dijelaskan atau seperti gimana sih gitu? Karena kan ada beberapa orang yang kalau nggak ketemu langsung tuh kayaknya masalahnya nggak selesai gitu, walaupun dijelasin telepon, dijelasin Zoom gitu atau Mhm. gimana? Yang kayak gitu yang stuck secara komunikasi gitu kan? Yes, kalau stuck secara komunikasi, tips nomor satu adalah listening more. Hmm. Kita kita investasi waktu yang lebih panjang untuk mau mendengarkan terlebih dahulu, alih-alih kita langsung menjawab apa yang dia butuhkan, tapi kita pay attention atau kita lebih mau memberikan investasi waktu untuk mendengarkan. Misalnya, oke, kamu butuh sesuatu nih gitu. Kita ada kendala jarak, kita ada kendala nggak bisa ketemu. Uh, aku mau kita ngobrol lebih dalam Hmm. yuk gitu. Oke, sekarang kapan kita ngobrol? Jadi benar-benar yang kita sekarang ini aku nanya deh Anin, kapan sih terakhir kita aja dalam satu hari bener-bener intentionally duduk dengerin orang? Seberapa banyak sih persentase itu kita melakukan? Kecuali kayak saya ya, kalau kita dalam satu sesi psikoterapi gitu ya, itu kan benar-benar 1 jam akan utuh hadir untuk klien. Tapi untuk temen Hmm. kan, jujur aja kadang kan kita taking for granted. Kadang bisa aja Iya, jawab WA kita sambil makan, gitu kan? iya. Jawab uh, Sambil makan, minum, nonton sambil TV, ngapain. nonton Netflix, gitu. Iya. Iya. Sadar tidak sadar, ketika ada teman kita atau saudara kita atau ibu kita yang meminta tolong kita dan butuh perasaan kita hadir tapi kita belum bisa, maka
tips yang paling jitu dan itu sangat efektif adalah mau mendengar Bio. Oke, kapan Betul. ngobrol bener-bener taruh semuanya, pay attention ke semuanya. Dan percaya atau tidak, meskipun kita jauh nih jaraknya, ketika pay Mhm. attention dengerin, itu kerasa banget. Apalagi pakai video call. That's the tips sih. Bener. Oh, itu nggak usah orang gede ya Bun, anak kecil aja, anakku aja tuh kalau dia tuh butuh di pay attention, dia tuh bakalan Mhm. minta. Jadi apa namanya, udah nggak usah, kalau aku pegang HP tuh dia kesel. Jadi dia tuh bener-bener kayak harus fokus gitu didengerin. Padahal cuman kayak Mhm. minta susu atau dia Mhm. pengen cemilan gitu, dia Mhm. harus difokusin. Dan itu anak kecil gitu, maksudnya aku mikir, oh iya ya anak kecil aja dia mintanya di pay Yes. attention, cuman sebentar sih, maksudnya dia nggak minta lama, dia cuman Uh-huh. aku tuh kepengen ini gitu, jadi mengkomunikasikan, dia bawa toples, dia kepengen Uh-huh. isinya toples nilainya Uh-huh. dia gitu kan, terus Uh-huh. dia minta waktunya gitu, jadi bener-bener dia tuh yang aku nggak minta lama kok, cuman sebentar, jadi aku akhirnya belajar, oh ya udah kalau kamu minta tak turutin dulu mintanya apa, nanti dia nggak rewel sih, maksudnya nggak terus jadi kayak minta perhatian gimana, tapi ternyata begitu ya, jadi diperhatiin dulu baru kita menyelesaikan yang lain, baru dia bisa diajak ngobrol gitu. Kalau nggak gitu ntar dia cranky biasanya, minta ini minta itu, merembet gitu. Tapi kalau udah diperhatikan full, oke, kamu minta apa, mau apa ini, oke gitu, ternyata ya itu juga efektif buat orang dewasa Ya, betul. Ini ada gitu. salah satu Nah, sahabatku boleh juga, gitu. praktisi juga, ada Dokter Lavinia. Beliau ini yang ibaratnya kayak Wow. dorong aku untuk jadi play terapis, untuk masuk ke area play terapis gitu. Jadi bener banget anak kecil itu jujur. Bayi, balita, anak-anak itu adalah jujur ya, karena dia apa adanya banget ya. Makanya kalau mau Hmm. latihan tentang connection atau mau mendengar atau belajar untuk bagaimana membangun. Bener itu, jadi aku belajar banget gitu, oh ternyata begini ya, oh iya gitu, jadi dia akhirnya aku belajar dari dia gitu, maksudnya oh ternyata begini cara komunikasi, dan dia tuh juga aku pikir dia nggak boring ya, ternyata dia waktu ngelihat dunia luar kan, dia nggak berani ngajak kemana-mana, dia happy, dia senang, berarti cuman kayak ke supermarket gitu, dia tuh happy, terus dia happy bangun pagi tuh, kalau kita happy Mhm. vibes-nya juga nyambung, dia happy, kalau kita sedih dia juga sedih, jadi oh anak kecil ini absorb banget ya emosi orang tuanya ya. Yes, yes, yes. Ketika kita mendengar, kita hadir utuh untuk seseorang, maka sebenarnya terjadi koneksi bukan hanya cuman dalam physical connection, tapi juga secara energetic level. Bahkan ketika kita, Mbak Ena, terima kasih. Bahkan ketika nih ya, kita tuh hadir utuh dengan rasa simpati, empati, itu kalau temen kita sedih, setelah dia cerita sama kita, kita Mm-mm. terima, percaya atau tidak, itu dia akan rasa relief atau lega gitu. Ini ada abang yang join, hai abang. Iya, ada Pak Suami. Dia di ruangan berbeda, dia di bawah dia. Oke, mungkin aku tuh pernah dapet kayak curhatan dari temen gitu kan, dia apalagi ibu-ibu. Ini mungkin kita ngobrolin ibu-ibu dengan anak yang ngerasa stuck dengan kondisi kayak gini gitu. Biasanya dia bisa ketemu teman, anaknya bisa dititipin. Sekarang kan anaknya nggak bisa Mhm. dititipin karena sekolah juga tutup kan Bu. Jadi dia berinteraksi terus sama anaknya. Kadang-kadang dia ngerasa kok hidupku gini-gini aja sih. Kemarin-kemarin aku masih bisa nitip nih, anakku tak titipin, aku bisa punya me time kayak gitu. Dia ada beberapa yang merasa stuck, terus melihat misalnya ke aku gitu kan, kamu kan enak masih bisa keluar, ya kan cuma sebentar, habis itu kan balik lagi sama anaknya gitu. Jadi ada yang tanya gimana sih caranya kalau udah kayak gini, aku tuh harus gimana, kadang-kadang tuh jenuh, misalnya kan dia jarang sama anaknya, biasanya anaknya sekolah terus dia punya me time lah. Sekarang kan mau nggak mau karena anaknya nggak sekolah,
sama dia terus dan nempel terus tuh itu gimana sih Bun? Maksudnya kayak kalau stuck yang kayak gitu kan dia juga ngerasa stuck gitu loh. Maksudnya aduh aku kok ngerasa stuck ya kayak gini sama anak gitu. Kadang-kadang tuh dia jadi lebih stres kayak gitu. Dia cerita sama aku. Ya, mari kita bahas di sini aja. Oke. Eh, Stuck tadi juga bisa karena overwhelm. Jadi kita sekarang mulai masuk ke how to unstuck gitu ya. How to unstuck tuh Ya. memang bener yang kamu tadi sempet nanya gitu ya. Apakah langsung kita harus bergerak? Enggak. Justru ini waktunya begitu, oke gue stuck nih. Mau gini nggak bisa, gini nggak bisa. Itu Mm-mm. adalah ambillah waktu untuk pause, jeda, diem. Itu untuk pause ya. Diem, pause. Karena apa? Kalau kita dalam kondisi stuck itu diem itu akan sangat bagus. Jeda itu untuk assessment lagi. Karena biasanya kalau di stuck kita rasanya gitu kan. Terus oke, ini siapa nih yang bisa bantuin aku dari luar? Gitu. Biasanya itu berharap ada Oke. bantuan dari luar karena di dalam kayaknya udah nggak bisa apa-apa. Makanya begitu kita jeda, kita jadi assessing lagi, assess lagi. Di sekeliling kita kayak apa sih sebenarnya, apa sih yang terjadi? Bisa jadi karena kemarin-kemarin kita terlalu banyak hal yang kita pegang, terlalu banyak Mm-mm. hal yang kita iyain, kita jadi bingung. Mana prioritas, mana yang tidak, mana yang must have, mana yang nice to have gitu. Taruh semua dulu, setelah itu kita mulai pilah. Dan Oke. itu yang pertama, jeda. Terus yang kedua, inner research. Mulai masuk ke dalam. Kenapa Mm-mm. sih sebenarnya emosi apa yang Oke. paling dominan ketika aku ngerasa stuck ini? Marah, sedih, kecewa, Mm-mm. terus apa lagi? Ketika nemu marah, oke. Marah, kecewa, sedih, jijik sekalipun, itu kan adalah emosi-emosi yang sebenarnya agen pembawa pesan juga. Mm-mm. Tanpa ada marah, kita nggak pernah tahu bahwa ada ketidakadilan yang terlanggar. Tanpa sedih, kita nggak tahu bahwa mungkin kita tersakiti. Cile, sakit gitu ya. Tanpa Sakit. malu, tanpa malu, kita juga jadinya nggak aware juga bagaimana kita tentang image kita, bagaimana kita membawa diri kita gitu. Jadi all the emotion tuh sangat bagus untuk sebagai pembawa pesan. Nah, dengan kita bertanya, kita akan cari tahu akarnya apa. Halo Simbo, Cici, Tata Inong, gitu. Kita jadinya Halo. tahu nih apa yang ada di balik emosi itu. Setelah itu di pelan-pelan diungkapkan. Karena biasanya di balik stuck juga itu ada dua tekanan yang lagi kontras dalam diri kita. Mm-mm. Ada konflik batin. Mm-mm. Misal, um, aku pernah banget dalam momen hidupku ngerasain stuck itu selama 3 tahun stucknya. Gila lama banget ya stuck. Ngerasa stuck karena aku mau jadi corporate, kerja di corporate gitu ya. Apa kerja sendiri gitu kan. Sendiri, Ngerasa ya. stuck karena kalau nanti aku kerja di luar gaji gue gimana. Sementara anak Iya. anak 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 orang Pertamina gitu ya, dulu papa di Pertamina pegawai, seluruh keluarga aku tuh orang-orang pegawai. Terus kalau aku nggak kerja di rumah gimana, kerja profesional gimana, akhirnya ngerasa stuck, pengen keluar tapi nggak bisa karena takut. Itu karena basically karena takut. Setelah 3 tahun resign pertama, nekat tuh, sampai 1 hari itu benar-benar sakit, nggak tahu mesti ngapain. Nah itu kan kayak kepepet tuh, kayak kepepet tembok, baru keluar dari situasi. Itu agak Hmm. sedikit memaksakan memang aku yang di resign pertama. Masuk di perusahaan yang lain, ternyata nggak bertahan lama karena nggak, tetap masih stuck nih. Mm-mm. Baru akhirnya resign dan akhirnya aku lumayan lama itu jeda. Jadi Iya. jeda, Wah, setelah itu ada tuh assess emosinya. Gitu sih Anin. Kita baru sampai assess emosinya. Ada ya, ini pertanyaan ada yang silakan. komen. Rio, halo Mas Mas Sutanta, join. Rio komen sedih
atau marah itu adalah salah satu cara Tuhan nyadarin kita untuk sesuatu hal yang ada di balik itu. Dia habis mengalami sedih, dia ini stuck Mm-mm. juga, Mhm. tapi akhirnya bisa overcome. Mhm. Jadi dia sharing sedih atau marah itu adalah salah satu cara Tuhan nyadarin kita untuk sesuatu hal yang ada di balik itu. Apakah itu, Rio? Wah, Mas Dharma. Wah. Nggih, Bu. Apanya Mas yang ngeje? Wong kita belum nanya kok. Orang-orang ini, wong kita belum ngobrolin lain lagi loh kok sudah anjing ya, Bun. Iya, memang kan dia kayak bunda gitu kan pasti stuck, pasti ngerasa orang ada momen kan kalau itu mungkin waktu itu kan tidak kondisinya tidak seperti sekarang ya Bun. Kok sekarang tuh kayak orang tuh bener-bener kayak ngerasa terbatas, eh, apa yang sering diceritain gitu kayak terbatas, kayak kesempatan tuh semua ya kayak tadi pintunya kok semakin kecil gitu. Jadi orang-orang tuh mau ngapain, terus kondisi sekarang kan uncertain juga, kondisi ekonomi, beritanya, kesehatannya segala macam kan serba kayak orang tuh ketakutan sih yang vibes-nya itu lebih kayak vibes Hola, muter-muter. muter. Jadi kan yang sering diceritakan adalah gimana sih kondisi ini sampai kapan. Kalau aku sih biasanya bilangnya ya udah kita beradaptasi karena yang paling bisa kan beradaptasi aja sama kondisi sekarang. Mau kita mau berandai-andai juga belum bisa. Mau sampai kapan ya kita bisa kurang lebih kira-kira tapi kan pastinya juga belum tahu gitu loh Bun. Kan kondisinya juga makin beritanya kan di luar makin heboh gitu orang-orang makin khawatir gitu sih biasanya mereka tambah panik kalau kalau kayak kondisi sekarang gitu loh Mhm. mau nanya gimana ya biar mereka juga lebih tenang biar mereka lebih tidak panik dengan kondisi kayak kemarin tuh sempat ngobrol kan sama Abi katanya ya kita siap nggak siap harus siap ya iya memang siap nggak siap harus siap tapi kan nggak semua orang punya mental yang sama kayak gitu Yes, itu sih. betul. Nggak semua orang punya mental yang sama karena tidak ada ceritanya seperti kertas kosong atau kertas yang seragam gitu. Kita beda-beda gitu kan. Nah, eh, kenapa mengenali emosi tadi setelah kita tahu emosinya, banyak orang yang tidak nyaman dengan emosi. Saya dulu juga nggak seneng dengan urusan sama emosi. Paling gampang tuh sebenarnya nggak ada apa-apa, kita simpen aja di bawah, everything is fine, gitu kan, everything gonna be just fine. Nanti juga berapa bulan lagi juga beres, ternyata ulah nggak beres-beres gitu kan. Nah, Itu udah dengan bulan yang mengenali emosi, berbulan. selain kita tahu, iya betul. Dengan mengenali emosi, selain kita tahu pesannya, setelah kita terima nih pesannya, kita lepasin emosinya. Karena emosi itu kalau aku membayangkan tuh seperti kalau kita punya kolam, dia itu jadi kayak bisa jadi bikin keruh. Kita nggak bisa lihat nih apa yang ada di kedalaman. Setelah kita terima emosinya, kita lepasin emosinya. Banyak banget cara untuk melepaskan emosi gitu ya. Contohnya ada banyak yang pakai TAT, pakai EFT, pakai sedona, atau ikut-ikut kelas stress release. Nah, setelah emosi itu lepas, kita jadi bisa ngelihat segala sesuatu itu jadi lebih jernih. Akhirnya akan mudah tuh berubah perspektif, mau beradaptasi, itu lebih gampang. Tapi Hmm. selama masih emosi itu masih turbulence, ya kita sulit untuk bisa melakukan perubahan atau unstuck. Mungkin salah satu cara awalnya adalah mengakui bahwa it's okay, apa biasanya To orang be bilang not it's okay okay. to be not It's okay okay to be gitu not kan. okay. Iya. Nah, itu adalah salah satu cara awal ketika misalnya kita misalnya mereka yang stuck tuh ngomong ke temennya atau ngomong ke orang terdekatnya bahwa okay, I'm not okay gitu. Aku lagi belajar itu sih sebenarnya lagi belajar itu ngomong ke pasangan. Kalau biasanya itu kan ya udahlah ya udah tapi aku belajar. Dia juga ngomong aku lagi nggak oke. Oh iya aku juga nggak oke. Jadi itu kayaknya membuat kita juga makin oh ya udah paham. Oh kalau lagi nggak oke ya udah nggak usah
ya nggak usah menebak-nebak kayak gitu ya. Ternyata itu bisa gitu ya, mengakui bahwa it's okay, apa namanya tadi, it's To be okay not to tell kalau okay. nah, to be not okay itu Yes. adalah salah satu cara untuk a way out, mungkin kayak way out pertama kalau kita tuh lagi stuck gitu. Jadi akhirnya orang sekitar kita juga ngerti bahwa oh kita lagi nggak baik gitu. Itu aku lagi belajar itu. Biasanya kan ya tadi kayak Bunda bilang, kita nggak mengakui, kita diem aja, oke semua ini akan berlalu. Ternyata enggak ya. Mengakui bahwa kalau emang nggak oke itu adalah salah satu cara untuk biar nggak stuck juga gitu. Kemarin itu aku Betul, belajarnya betul, gitu. betul. Balik lagi tadi yang kisah ibu yang punya anak kecil, terus kemudian tiba-tiba biasanya anaknya sekolah, hore, anaknya sekolah, aku punya me time gitu. Ternyata habis itu enggak nih, dari Ya, pagi bangunin sampai wah besoknya sepanjang hari sama dan anaknya gitu. Para lengket ibu-ibu kan, mumet ini. Kenapa? kan nanti makin lengket juga. Anaknya kan makin Iya. tergantungan sama mamanya, makin lengket banget gitu kan. Biasanya kan ada jeda ini dia makin nempel gitu kan, karena dia nyaman juga kan sama mamanya Mhm, gitu. mhm. Mungkin kalau itu bisa kita bahas di lain hal. Sebenarnya itu adalah unhealthy beliefs juga ya, bahwa kalau anak itu berada terus sama kita itu jadinya dia seolah-olah dependent sama kita. Enggak juga sih. Tergantung bentuk koneksi yang dibangun sama anaknya. Hmm. Karena kalau di dunia apa namanya play therapy gitu ya, kalau kita urusan sama anak-anak, ada kata-kata build a connection before correction. Jadi kita malah justru ketika hubungan sama anak itu bagus, sehat gitu ya, artinya termasuk ngajarin anak untuk batas aturan main nih. Aturan main di rumah gimana? Eh, jam segini sama segini kita punya playtime, tapi nanti jam jam berapa nanti mama mau masak ya gitu. Jadi aturan main mesti clear sama anak. Setelah itu punya koneksi yang deep. Jadi ketika bersama playtime benar-benar hadir untuk anak. Percaya deh kalau melakukan itu dengan konsisten, maka anak tuh juga akan tahu boundary, akan tahu batas. Sehingga ketakutan bahwa anak itu akan nempel kayak nggak mau digantikan orang lain juga enggak. Karena aku percaya Iya, anak-anak itu adalah pure banget, pure. Dan sangat pembelajar yang cepat. iya. Anakku tuh jam Mhm. 7 Bun udah minta Heeh. ke kamar. Jadi dia padahal aku sampai gini, kok bisa sih orang nggak secara tidak langsung memang mengajarkannya, oke jam 7 kita udah selesai makan, kita di kamar. Itu dia jam 7 tuh dia udah minta, udah nunjuk, udah tata deh itu bahasa dia dada-dada gitu. Oh, udah waktunya ya. Padahal kita nggak nyangka, oh ternyata dia bisa dibentuk dengan seperti itu. Padahal kita juga nggak, maksudnya kayak yang oh harus gini nggak, tapi dia punya jamnya sendiri. Ya kebetulan Yes, ada yes. pembandingnya, misalnya ada anak tetangga yang oh itu tidurnya malam, oh enggak anakku tidurnya jam 9 udah tidur. Itu pun juga karena kita ngebiasain oke jam 9 kita diem ya, kita nggak nggak ada aktivitas. Jadi dia akhirnya terbawa jam 9 dia udah tidur kayak gitu, bangunnya pagi. Ternyata ya masih bisa ya anak-anak tuh ya, banyak mitos ya ternyata ya Bun, kayak tadi kan kalau nempel akhirnya dia jadi manja, ternyata ya nggak juga, kalau dia nempel tapi kita Ya bisa juga. ngasih pengertian, ya dia juga ternyata bisa disiplin juga gitu loh, bukan bukan Sangat jadi bisa. manja. Betul. Heeh. Sangat bisa. Banyak Sangat mitos bisa. ya, ini abstrak Iya. tapi temanya lebih banyak ya Bun. Kita Nah, masuk balik lagi. ngomongnya. Berarti kan tadi kalau yang ibu overwhelm mesti gimana? Berarti Ya. terapkan aturan main. Ini waktunya untuk rearranging lagi aturan main di rumah. Kalau dulu sekolah, maka aturan main ketika semuanya working from home, homeschooling semuanya di rumah, maka aturan main yang akan ditetapkan baru. Dan itu perlu adanya agreement atau sosialisasi antara si mama ini sama anaknya. Sehingga temenmu tadi tetap bisa punya me time. Mungkin sacrifice di awal, adaptasi di awal, tapi setelah itu bisa. Jadi pertama tadi jeda, kedua itu kenali emosi, terus yang Hmm. dan lepaskan kenali, dengarkan pesannya dan melepaskan pesannya. Terus yang ketiga adalah mulai melakukan assessment lingkungan kayak apa yang perlu disesuaikan, apa yang perlu ditata kembali gitu. Jadi structure itu penting di sisi ini karena untuk punya kita bisa melihat dan kita bisa memilah. Karena kalau enggak kita jadi overwhelmed.
gitu. Termasuk beberapa case ngosongin lemari itu bisa juga jadi cara untuk unstuck. Percaya atau tidak? Oh, keren Iya, banget kayak itu ya, eh, Marie Kondo Marie yang Kondo. lagi Iya, iya, betul, betul. Jadi keren itu kayak Marie Kondo. beresin lemari, beresin dapur, buang-buang barang-barang yang nggak perlu. Itu adalah cara yang untuk unstuck juga sangat bagus gitu. Karena itu adalah simbol dari kita itu declutter atau kita membuang hal-hal yang tidak lagi kita butuhkan. Termasuk handphone itu perlu declutter tiap bulan sebenarnya gitu. Ini personal ini ya, Oke, saya habis ngambusin foto-foto yang aduh ini pengen banget disimpan gitu. ini ada yang nanya, Bun. Firdaus Harmoni Sejati. Oh, siapa nih, Bun? Coach Sita, gimana tips untuk merubah mindset atau perilaku anak saya usia 20 dan 14 yang gandrung main game sampai pagi, jadi pagi tidur sampai siang pas libur dan belajar online. Waduh, dalam pertanyaannya, Bun. Ya, mungkin sebelum Eh, sebelum merubah mindset mungkin di assess dulu Bapak, maksudnya eh, anak-anak ini bisa jadi kan namanya main ke game. Game itu kan kompensasi sebenarnya. Main game, gadget itu adalah bagian dari kompensasi dari kebosanan, kompensasi melarikan diri dari hal-hal yang dia nggak nyaman gitu kan. Nah, dia kok yang perlu dicari tahu adalah anak-anak ini kompensasi dari apa? Mereka melarikan diri dari apa gitu. Terus itu yang pertama. Terus kedua berarti perlu dibuat untuk kegiatan yang sifatnya untuk mengimbangi atau menyeimbangkan kegiatan yang sifatnya digital, yaitu apa movement, bergerak gitu. Mungkin jadinya si bapak ngajak anaknya jalan pagi, sore, terus jalan sore gitu kan. Jadi untuk apa? Untuk mengalihkan energi yang biasanya semua ke gadget untuk ke movement. Dan movement itu sangat bagus sebenarnya untuk merefresh nggak cuman ke tubuh tapi juga ke otak gitu. Itu sih dua tips yang mungkin bisa dicoba dulu Pak. nanti kalau kita online lagi bisa ditanyain lagi, Pak. Langsung berat ya. Langsung praktek loh, Bun. Untuk merubah mindset untuk umur 20 dan 14 loh. Udah gede loh ini. Oke, Oke, terima kasih. tadi Udah. terima kasih tadi pertanyaannya. Terus kita ke tadi balik lagi bahwa pertama adalah emosi, kemudian sorry dilepaskan emosi, terus kemudian setelah itu adalah declutter gitu ya. Terus setelah itu adalah kita mulai bisa change perspektif gitu. Kita bisa mulai ngelihat perspektif dari perspektif yang berbeda gitu atau reframing. Oh, iya ya, dengan kondisi kayak gini mungkin ini waktunya aku untuk revisiting lagi hobi hobi lama yang dulu tertunda gitu misalnya. Atau oh, ini mungkin waktunya aku untuk lebih deket dengan suami gitu. Karena kemarin-kemarin tuh rasanya ketemu pagi sama malam doang gitu kan. Sama hai di tempat itu terus besok bangun pagi baru terus pergi lagi gitu kan, apalagi di Jakarta gitu. Jadi atau di kota-kota besar ya. Jadi menurut saya setelah kita melakukan 4 tahap tadi, baru kita bisa mulai gampang untuk reframing karena kolamnya jadi lebih jernih Ya, gitu. betul. Ini tadi, makasih Coach, keren banget tipsnya, Pak Firdaus Harmoni Sejati. Sayang banget yang online sedikit, padahal kualitas acaranya keren. Ini kita baru awareness sih, Pak. Tenang aja, nanti kita sering bikin lagi. Udah ada yang mau mantengin kita nih kayaknya, Bun. Terima kasih, Terima Pak. kasih supportnya yang udah lihat ini banyak nih Mbak Vika, Mbak Astrid, Vicky Parade, Ada Amalia. Abi. Oh ada. Oh iya banyak ini. Abi. Oke. Sebenarnya Bun yang maksudnya apa sih sebenarnya blessing in disguise di kondisi kayak gini tuh apa sih menurut Bunda?
Maksudnya orang-orang tuh apa sih yang bisa diambil sebenarnya kalau secara clear kan kali-kali kan orang mungkin lagi emosi sudah Mm-mm. sumpek duluan. Hai Mbak Ninin, menyapa kita. Halo Hai Mbak kalian. Nin, Nyai, halo Nyai. Itu apa sih Bun? Saya apa sih yang kayak blessing in disguise-nya itu apa sih sebenarnya selain kayak hubungan sama orang terdekat lebih dekat, hubungan sama keluarga kan kita bisa lihat keluar ini jadi kayak lihat ke dalam hubungan sama diri sendiri juga lebih dekat mungkin apalagi yang bisa Kalau disampaikan gitu. kalau menurut saya untuk secara garis besar apa blessing in disguise dari kondisi ini adalah kita bisa apply sesuatu yang end, done. Hmm. Biasanya kita dijebak dengan situasi yang seperti harus memilih karir Hmm. atau keluarga, gitu kan? Personal atau urusan publik, gitu kan? Terus me time atau their time. Gitu. Seolah-olah kita tidak punya pilihan, seolah-olah kita nggak punya pilihan. Tapi dengan kondisi kayak sekarang, saya ngelihatnya adalah kita bisa menerapkan dan personal dan publik, karir dan keluarga. Kemudian mungkin study dan bekerja. Why not? Karena di momen kayak sekarang, saya aja kalau mau boleh jujur, 1 minggu aja webinar yang saya ikuti, pembelajaran yang saya ikutin bisa ada minimal 4 dalam 1 minggu Saya yang saya percaya. ikutin. Belajar. Kamu juga kan? Saya Dan banyak banget. Kita bisa belajar dari Harvard, kita belajar dari Coursera, kita belajar dari apa namanya excellent apa saya lupa gitu ya. Terus kemudian ada juga Udemy, banyak banget pembelajaran yang bisa kita ikutin. Jadi itu menurut saya hikmahnya. Kita bisa menerapkan dan jadi bukan karena atau kita ya, punya maksudnya pilihan, bukan pilihannya atau. jadi banyak. Bukan atau ya. Biasanya kan kalau ini atau ini jadi ini dan sekarang kan bisa dikombin, bisa diselaraskan. Apa sih pun bahasanya? Diselaraskan Yes, di bisa di alignment, bisa di alignment, bisa lain. disintesiskan, iya, bisa dibalancekan. Ya, betul. Ini Bun kurang 15 menit kayak kita mau bahas apa lagi nih Bun? Kayak dia udah unstuck. Oke, oke, unstuck. Jadi mungkin yang tipsnya adalah begitu sudah mulai ngerti, bisa berubah perspektif. Setelah itu mulailah ambil langkah-langkah yang kecil aja. Hmm. Assessment juga tujuannya untuk apa saya berubah. Setelah itu lakukan hal satu step demi satu step demi satu step. Karena Hmm. dengan melakukan itu begitu satu step berhasil, 2 step berhasil, kita jadi lihat oh banyak berhasil nih, and then we feel good. Setelah kita feel good, langkah yang lebih besar lagi lebih gampang. Hmm. Iya Gitu. sih, benar. Benar nggak stuck ya. Jadi lebih lebih terukur juga kan, lebih measure karena kita punya catatan oh langkahnya ini apa, oh ini Mm-mm. hasilnya ini lebih lebih tertata ya sebetulnya Bun ya. Dengan Betul. setelah unstuck itu kita lebih oh tertata, oh ini achievementnya ini kayak gitu. Mm-mm. Mm-mm. Gitu. Nah, di waktu yang ini mungkin kita kita silakan ada yang nanya, kita bukain kartu kali ya. Iya, boleh boleh yang mau nanya silahkan. Kok nggak ada yang nanya gitu? Yang nanya Mbak Ninin, ring light-nya udah dinyalain belum? Nggak pakai ring light, Nyai. Ini naik ke kamar di bawah lampu langsung. Under the light gitu, bukan ring light. Aku, oh, Mbak Bolita minta dibacain kartu. Oke, Bolisa dapat kartu. Kali ini aku yang ngasih kartu. Abis itu nanti Adin juga kasih gitu ya. Aku akan Oke. ambilin. Aku ambil dari kartu mindfulness. Aku ambil Mm-mm. random pesan untuk Bolisa. Oke, kata-katanya adalah where where is your mind now? Where is your mind now? My mind now. Kata-katanya Oh. adalah distraction dari dunia modern itu kan sangat bikin kita pikiran kemana-mana. Jadi buat Bolisa adalah a reminder kalau kamu overwhelmed dengan banyaknya distraction, pertanyakan kepada dirimu di mana pikiranmu saat ini. Setelah itu saat kamu
bertanya seperti itu, ambil nafas, secara breathwork, lakukan 1 set 5 kali. Setelah itu, teruskan tanyakan dan kamu akan tahu di mana fokusmu dan apa yang perlu kamu let go. Where is my mind now? Anindya kalau mau ditambahkan dari tarot? Dia dari Oracle aja ya, ada pesannya juga. Kayak kalau Mbak Bolisa lebih cocok kalau yang pakai pesan. Oh, golden opportunity buat Mbak Bolisa. Important doors are opening for you right now. Walk through them. Jadi kayaknya Mbak Bolisa sekarang punya banyak opportunity. Kan sering masak ya Bun, kayaknya sekarang. Nah mungkin itu opportunity yang bagus. Jadi diterusin aja hobinya. Itu membuka opportunity yang baru buat Mbak Bolisa. Oke, ada lagi yang mau nanya. Ini Bun, Mbak Ade Karina. Oh iya. Buat adik dari aku. Name the demon. Wow. Maksudnya adalah gini, name the demon. Maksudnya gini, kita semua punya negative thought, pattern, habit, apapun. Termasuk ekspektasi yang unmet, yang nggak ketemu. Maka perlu untuk melakukan list down semua hal negativity yang dirimu rasain, adek. Setelah itu, solve them. Silakan Anindya. Oke, kalau buat Mbak Ade, endings and beginnings ya. Jadi kayak the old must be released so that the new can enter. Kayaknya ada hal yang deg-degan Mbak Ade. Hal-hal yang lama dilepasin Mbak. Saya menerima yang baru, menerima petualangan yang baru. Kayak kita selaras ya Bun kartunya. Iya betul loh. Selaras loh. Iya. Itu kali ini adalah demon. Itu penghancur kan. Kali itu adalah Dewi penghancur. Dan ini adalah nyambung kita. Halo Amalia. Amalia. Ayo mau nanya, mumpung kita baik hati loh ini buka kartu. Bener kata Mbak Ade. Mbak Bolisa, makasih Bu Peri, makasih Mbak Anin, sama-sama. Ayo yang mau nanya lagi, langsung nawarin diri. Belum ada yang nanya. Oh Mbak Amalia. Oke, aku ambilkan satu kartu. Pesannya adalah open mind, close mind. Kata-katanya, sometimes pikiran kita itu begitu bright, begitu clear, open. Sometimes kita itu kayak close, rigid gitu. Jadi yang lakukan adalah temukan apa kata-kata yang bisa mendescribe apa state of your mind. Dan amati apa yang muncul ketika dirimu ngerasa so open mind, ketika dirimu juga ngerasa close mind. Apa sih sebenarnya men-trigger kedua situasi itu? Silakan, Anindya, untuk Amalia. Don't back down. Kayaknya hampir selaras ya. Stand up for what you believe is right. Jadi ya itu tadi yang kayak kita senada. Jadi ya kalau apa yang diyakini benar ya udah Mbak dikerjain aja. Nggak usah diragu-raguin gitu buat Mbak Amalia. Mbak Amalia merespon nggak ini? Iya. Oke, belum direspon Bun. Mungkin dia deg-degan juga kayak Mbak Ade tadi waktu dibacain. Belum ada lagi mungkin yang mau nanyain, mumpung kita masih punya 13 menit lagi. 11 menit lagi, nggak kerasa udah 11 menit ya, udah 1 jam. Mungkin ada yang mau tanya. Peluk untuk Amalia. Oke, kalau ini untuk pesan semua orang, termasuk untuk diri saya juga, untuk Anin juga. Listen to your body. Tubuh kita itu adalah penuh dengan kebijaksanaan, dan sebenarnya kalau kita mau meluangkan waktu di momen kayak sekarang itu untuk sungguh-sungguh mendengarkan apa yang tubuhmu katakan. Kalau saya kebetulan saya cukup tertib untuk makan buah. Dulu saya nggak tertib, kayaknya random. Saya sekarang tertib banget makan buah. Paling minimal adalah jeruk peres, itu saya minum tiap hari.
rajin ngurus sendiri. And then karena saya apa? Saya benar-benar mendengarkan apa yang diinginkan oleh tubuh saya. Untuk kamu, apakah ada pesan untuk semuanya? Sama dong pesannya, cycle and rhythms. Honor the cycle of your body, energy Oh level, and my emotion. God! Oh Kita my selaras. God! Oh my God! Kita selaras. Kayak nggak ngambilnya sama-sama random, tapi pesannya adalah sama. Jadi kita lebih care sama diri kita gitu. Ya benar sih, Bun. Aku juga lagi rajin makan buah, lagi rajin bergerak sama anakku. Dia kan seneng olahraga, jadi aku ya dia suka bergerak, dia happy gitu. Ini Mbak ada ini Mhm. Vita, siapa tuh? Amalia Ah, iya. Utomo. Ngobrol bareng ya Mbak. Yes, Ternyata jadi pesannya selaras loh. Under the cycles of our body. wow ya, Nyambung ternyata wow kata ya. oracle-nya sama ini nyambung ya. Ada lagi kah yang mau nanya? Kita masih punya 9 menit. Ini tadi yang nanya kemana? Hilang semua. Iya, iya. Ada Aymar loh. Itu opung, Iya, opung, belum ada ada yang nanya. opung. Ada Oppo. Keren banget berdua. Terima kasih Mbak Amalia. Kita lagi nyambung kayaknya vibes-nya dapet. Kartunya nyambung semua. Wah, selaras ya bisa sama gitu vibrasinya selaras, energinya nyambung ya Mbak, baru join. Ya yang mau join mau nanya juga nggak apa-apa loh. Ini masih ada, energinya nyambung ya. Karena Mbak Sita ini guru saya sebetulnya, salah satu yang awal narot-narot gitu. Itu sama Mbak Sita. Jadi kalau mau tahu ya salah satu senior SDC kemarin dibahas sama Arsa kan, ada Mbak Sita, ada Dante, ada ya ada siapa lagi ya? Ada Mas Adi, ada Arsa, ada banyak Singgi dan lain-lainnya. Mbak Sita adalah salah satu senior gitu. Mbak Ade, emang ngapain ikutan? Oh, oh, untuk opung, untuk opung. Oke. Opung, Kita oke. ngambil gabung. Mhm. Oke, opung pesannya adalah ini opung. Listen deeply to others. Wah, tapi memang ini pas banget. Opung itu adalah agen yang sangat suka dengerin orang curhat gitu ya. Jadi ini memang perlu opung bahwa untuk mendengarkan lebih dalam dan kadangkala opung nggak usah ngomong apa-apa itu juga sudah sangat membantu orang-orang karena ketika opung terlalu berusaha itu justru nanti energinya juga habis gitu. Ini pesan untuk opung. Kamu ada pesan untuk opung? Opung tuh sensitif ya orangnya. Ini sensitivity loh, Waitara. Jadi Yes. kayak you are becoming increasingly sensitive, avoid harsh relationship. Mungkin Opung tuh nggak cocok apa ya kayak yang rame-rame atau gimana. Jadi kayak harus yang halus-halus aja gitu buat Opung. Kayak tadi yang bilangnya nggak usah terlalu apa kayak keras-keras apa. Nah itu kayak Opung itu deh. Selaras sih pesannya kayak sensitif gitu. Opung sensitif. Iya, iya. Lebih lebih fokus gitu ya. Nah, ini ada yang Fitri Wiryani. Oke, saya Mhm. gimana? Oke, saya pilihkan. Oke. Untuk Fitri pesannya adalah hack the breath. Untuk unstuck adalah hack the breath. Oke. Jadi benar-benar fokus kepada nafasmu, perhatikan bagaimana kamu bernafas karena seringkali kita lupa kalau kita tuh bernafas atau kita nahan nafas atau nafas kita cepat bahwa karena sebenarnya nafas itu adalah jembatan dari kesadaran kita. Kamu apa Anin? Nah, ini untuk yang ini ya, untuk siapa? Fitri Ya, Wiarini ya? Fitri Wiryani. Betul. Sama sih Mother Earth ya, kayaknya sih menyadari, kayak perlu banyak grounding juga ya. Kalau bernafas kan ada kaitannya mungkin kalau dari aku dia banyak grounding, banyak mensyukuri apa yang ada, kayak gitu. Mungkin lebih seperti itu Mhm. sih buat, itu tadi namanya Bun, Fitarini. Fitri Ya betul. Wayarini. Ini Yes, ada lagi yang betul. mau, Uci. Uci Ya, Uci. Dukimura. Saya mau. Oke, Uci, sebentar. Pesannya, oke, sebentar. Oke, no intention. Hmm, Apapun yang kita lakukan dimulai dari intention atau niat. Pahami, kenali,
apa niatanmu, dan perlu untuk memasukkan intention ke apapun yang dirimu lakukan supaya dirimu bisa lebih engage dengan aktivitasmu. Oke, kalau dari aku tuh sacred space kayak create an altar or visit a power place to connect with the divine. Maksudnya mungkin intentionnya tadi tetap connect sama yang punya super power, sama yang maha kuasa kali ya Mbak. Itu tadi untuk Mbak siapa tadi Bun ya? Uci. Uci. Aha. Intention dan connect ke yang punya super power Mbak. Buat Mbak Wow, Uci. kita luar biasa ya nih Ini connect-nya. kan nyambung ya, selaras. Ini ada lagi nih, Padahal udah Aisyah. lama nggak tandem, udah lama nggak tandem ya Bun. Ada berapa tahun kita Iya, nggak tandem? 5 tahun mungkin ya. kayaknya perlu kita lakukan ya, di sini tandem-tandeman Udah nih. 5 tahun nggak tandem. Oke, ya, ya. Ini mungkin kalau bisa lebih banyak live lagi kita bisa tandem dengan banyak orang kayak biasanya. Live-nya cuma bisa berdua soalnya. Sharing. Oh, Aisyah, oke. Aisyah, Ada oke. lagi kah? Belum, belum ada lagi. Ada lagi nih, Aisyah. Aisyah itu adalah straight back, Oh, ini soft ada belly. Bun. Aisyah, Aisyah, Aisyah straight Things ini ya. back, Oh, Aisyah. ya, straight back, soft belly. Itu maksudnya adalah perhatikan pada postur. Postur tuh artinya adalah bagaimana dirimu menempatkan atau connect dengan tubuhmu, bagaimana kamu duduknya, terus kemudian ketika kamu sikapnya gitu. Itu adalah penting banget karena itu juga terkait sama bagaimana kamu relax dan bagaimana kamu alert. Itu untuk Aisyah. Kamu apa, Nin? Sama nih body, hear your body, Oh my mungkin god. honor body. Jadi mungkin lebih dengerin badannya kepengennya apa. Kalau pengen istirahat ya istirahat, nggak usah dipaksain. Kalau pengen tenang ya tenang. Kayaknya sama ya postur sama body tadi. Jadi sama pesannya buat Mbak Aisyah. Aisyah ya, Aisyah Aha. Rating. Eh, wow, merinding loh, aku nggak pernah dibukain kayak gini, seru juga ya si Uci. Terus ini ada Herring Herring. siapa? Herring. Oke. Aku mau juga. Masih ada waktunya? Bisa ya? Masih ada 4 menit. Oke. 3. Untuk Udah mau. untuk untuk herring. Pesannya adalah who knows, uh, ketika kamu melakukan mindfulness practice itu lewat perhatikan nafas, pay attention ke apapun yang ada di sekitarmu, benar-benar sungguh-sungguh engage dengan apapun yang kamu lakukan, dan who knows, seiring dengan kamu melakukan praktis tadi, kamu mungkin akan ada sesuatu yang rising, mungkin new talent, atau new opportunity, atau new choices. Who knows? Silakan Aditya. Oke, untuk Herring adalah jadi independen, jadi apa ya, pokoknya tetap intens untuk sukses, untuk mau yang mau dimau tuh tetap fokus di situ sih. Kalau buat Herring tadi, hampir selaras sih pesannya kurang lebih. Jadi tetap fokus untuk jadi independen Fokus dan sukses. engage dengan apapun yang dilakukan ya. Maksudnya lebih fokus kalau pengennya berhasil ya berhasil, jangan mikirin yang lain-lain kan gitu. Aisyah, wah seru nih langsung benerin duduk, makasih. Iya, 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 iya. Terus ada lagi nggak Boleh yang tanya nanya? nggak, tarot sama oracle itu sama atau tidak? Oke, kalau tarot itu adalah kartu yang sebenarnya terkait sama universal wisdom. 78 Mhm. kartu, lebih old school lah. Kalau ngomong itu dia lebih 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 patternnya itu lebih benar lebih old school. Karena itu terkait sama universal wisdom, collective unconscious, archetypal gitu. Sementara kalau oracle itu lebih taktis ya, lebih lebih simple, lebih straightforward gitu. What do you think, Lebih bisa di, Anin? lebih bisa dipahamin sama orang yang mungkin ngelihat simbolnya tarot itu kayak ini apa sih sebenarnya. Kalau oracle kan ada kalimatnya, jadi orang juga lebih bisa memahami sih, lebih ke arah itu sih. Kalau menurut Yes, saya, kalau yes, oracle gitu. yes, memang Kan iya. pembacanya, kadang orang yang lihat tuh udah serem duluan, oh dedet nih, padahal belum tentu artinya kayak gitu. Gitu. Iya. Ada pertanyaan ini Bun.
Kalau oracle ini bisa berubah-ubah Kak tiap hari atau apa yang dibacakan saat ini sudah permanen Mbak Sita? Oke. Kebetulan kalau ngomongin gini kan berarti dari perspektif apa sih namanya kayak meramal gitu ya. Enggak sih, Mhm.